Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi'ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna anta al-muqaddim wa anta al-akhir. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل. Jadi ayat 45 berbunyi fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, ya. Jadi ayat 45 merupakan eh, ingatan ataupun teguran, motivasi, pengingatkan pentingnya beriman kepada hari akhirat terkait dengan tema api neraka. Motivasi agar manusia bersyukur apabila dirinya memiliki keimanan yang benar terhadap api. Jadi, motivasi bersyukur, pengingatan agar bersyukur terkait dengan tema neraka. Di mana nikmat-nikmatnya kalau dirinci, pertama manusia jadi tahu, oh ada neraka. Beriman, oh jadi ini nikmat lagi. Dari beriman, beramal untuk menjauhkan hal-hal yang ya, memasukkan api neraka. Apalagi berdoa, dan yakin jadi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa qina adzabannar. Ini semua menjadi satu catatan tersendiri dari sisi Allah bahwa hambaku ini rajin berdoanya. Tunjukkan adanya iman, adanya rasa takut. Puncaknya adalah ketika orang beriman itu diselamatkan dari api neraka. Karena itu untuk tema neraka ini dua kali Allah ulang fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka Al-Quran yang dibaca bagi orang beriman terkait dengan tema api neraka ini bagaikan charger. Mungkin hari ini atau pekan ini, bulan ini kurang kurang hidup keimanannya dengan api neraka. Tapi begitu sampai di ayat ini, ya hidup lagi. Manusia bisa punya perasaan seperti ini, fabi ayyinan. Dan nggak gampang, nggak semua orang bisa punya seperti ini. Ya. Sementara Allah pilih hamba-hambanya, masya Allah, ya ibarat ibarat HP, ya lagi lowbat, ya, lemah baterai keimanannya terhadap hari akhirat, ketemu Quran, bercas lagi, bercas lagi. Khusus kekhawatirannya, bagaimana kalau yang dimaksud dengan fayukhadhu bin nawasi wal aqdam itu adalah dirinya. Ya, bagaimana kalau yang dimaksud yukadzibu bihal mujrimun itu adalah dirinya. Yaqufuna bainaha itu dirinya. Maka hiduplah ar-raja wal khauf. Ya, rajanya bersyukur dia sudah berusaha melakukan semua yang menjaga dirinya. Khauf
tetap merasa tidak aman. Sepertinya di ayat lain, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Al-mu'minun. Jika orang beriman itu semakin banyak amal solehnya, khaufnya tetap hidup. Ya, khawatir terhadap amal-amalnya itu saat nanti kembali kepada Allah. Rasa khawatir inilah yang membuat manusia tidak akan pernah membanggakan dirinya untuk melecehkan orang lain, merendahkan orang lain. Dia apalah, dia kan nggak begini, nggak. Bukti semakin banyak amal soleh adanya wa qulubuhum wajilah, yang takut pada Allah kalau amalnya nggak diterima. Maka tema berikutnya 46, dan agak panjang ini ya, kan hampir akhiri dari surat Ar-Rahman. Ini temanya surga. Sehingga istilah tafsirnya disebut ya, at-tarhib wa targhib. Tarhib ayat-ayat ancaman. Ya. Targhib ayat-ayat motivasi. Ya. Ancaman jangan sampai manusia masuk neraka. At-targhib ya, motivasi supaya manusia merindukan hari akhir. Ya. Maka kita akan temukan bi ayyi ala rabbikuma tukadziban yang sangat banyak. Ya. Ini semua kembali kepada ya, tadi ya, orang jadi tahu, ya. Nggak semua orang tahu, ya. Nggak semua orang mengerti tentang seluk surga bahkan hari akhir. Kita tahu beriman, beramal. Apa aja yang buat saya masuk surga? Berdoa puncaknya adalah ternyata apa yang dibaca saat ini dialami, di mana dia masuk surga. Ya. Sehingga saat masuk surga, kita mengatakan, ini dulu yang juga pernah kita menikmati di dunia. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl. Ya. Ini dulu juga kita pernah alami nih. Wa utubihi mutasyabih. Padahal yang ada hanyalah mirip saja, maksudnya sama namanya aja, ada kesamaan nama. Utubihi mutasyabih. Sebetulnya di surga ada pisang, tapi pisang surga namanya sama, tapi kualitasnya pasti beda. Ya, jangankan di akhirat ya, di dunia aja sama-sama pisang ya. Ada pisang barangan, ada pisang Ambon, sama pisang ya. Beda ya. Ada pisang emas, ada pisang raja, beda. Apalagi di akhirat tentu perbedaannya lebih besar lagi. Wa utubihi mutasyabih. Ada itu hanyalah kemiripan atau kesamaan. Nasallallahu lana wa lakum jannah. Ya. Maka di ayat-ayat targhib dari Ar-Rahman ini ya, surganya dibagi dua. Ya, surga VIP gitulah ibarat dunia ya. Surga VIP, surga biasa saja. Ya. Mau disebut ekonomi, atau disebut ya kelas bawahnya. Ya. Jadi ini cara memahaminya harus begini, harus dibedakan dulu. Ya. Jadi waliman khafa maqama rabbih jannatan, ini surga kelas tinggi.
Ini pemahaman seperti ini biar nanti kita lebih mudah memahaminya penjelasan-penjelasan berikutnya. Sedangkan di ayat ke-62 wa min dunihi ma jannatan, maka ini maksud adalah surga di bawah. Ya, betapapun demikian surga ibaratnya kelas yang terbawahnya pun ya, Rasulullah menjelaskan kelas adnal jannah ya surga yang paling kelas bawah ya. Ibaratnya kalau ada apa istilah pesawat ekonomi apa tempat ekonomi ya ada bawah lagi maka Rasulullah mengatakan lebih baik daripada dunia seisinya 10 kali lipat. Jadi bukan lebih baik sedikit ya, tapi lebih baiknya itu berlipat-lipat sampai 10 kali lipat. Sama baluka, ya. Maka bagaimana dengan surga yang paling tinggi, paling bawahnya aja ya, yang diceritakan dalam hadis ya, sahih, itu apa yang akan dialami oleh seorang ahli surga yang masuk surga itu terlambat. Semua surga udah tutup, semua orang dia masih uculuk-uculuk baru mau masuk. Itu masuk nah, surga yang kiranya biasa-biasa lebih baik daripada dunia dan seisinya ini 10 kali lipat. Jadi di balik penjelasan ini wa min dunihi ma jannatan ini juga ya, memiliki penjelasan yang berbeda disesuaikan dengan tingkatan surga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Kita rinci, maka bagi orang yang takut akan ya, maqama rabbih kedudukan Rabbnya, ya, jannatan dua surga. Apa yang maksud dengan dua surga? Ya. Secara bahasa, jannah itu artinya apa? Taman. Ya. Jadi dulu kalau pernah ke kebun raya Bogor, maka itu secara bahasa disebut jannah. Ya. Jannah. Ya. Jannah raya Bogor. Ini pernah ke Cibodas, nah, itu juga disebut jannah. Secara bahasa seperti itu. Ya. Sehingga kalau kita baca surat Al-Qalam, ada ayat begini. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Ya. Sungguhnya kami menguji mereka ya, seperti menguji mereka maksudnya orang-orang Quraisy ya, seperti menguji ashabal jannah. Ya. Orang-orang yang memiliki perkebunan. Di surat Al-Kahfi juga ada jannah yang berarti taman dan lebih kepada milik pribadi. وَضَرِبْ لَهُمْ مَثَلَ رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. Jadi pemahamannya gimana? Bagi orang yang takut akan kedudukan Allahnya dua dua surga. Karena itu kita jangan terikat jannah itu selalu bermakna surga. Jannah dalam bahasa Arab ya, aslinya adalah maknanya
sebidang tanah yang di dalamnya ada berbagai macam tanaman, ya. Apakah itu kalau dulu berarti ya kurma, anggur, seperti yang disebut di surat Al-Kahfi, wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'an kiltal jannatain. Jangan diartikan surga di sini. Itulah dua kebun mereka. Atat ukulaha walam tadlim minhu syai'a fafajjarna khilalahuma. Jadi ya permisalan saja ya. Apa yang dimaksud dengan dua surga? Ya, misalnya begini, ya, sebutlah ya, eh, kalau Ibu bisa bayangkan ya kalau sebutlah misalnya Cibodas seluas itu sebuah surga, jannah, sebuah surga nih. Ada seseorang katakan diberikan kepadanya ini eh, apa kebun raya Cibodas ini milik kalian. Sebetulnya 10 orang misalnya, ya. 10 orang, ya. Maka dari 10 orang itu Cibodas yang seluas itu dikapling-kapling menjadi 10 orang. Maka Cibodas itu milik 10 orang, kapling-kapling itu milik personal-personal 10 orang. Begitu cara mandi. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang yang takut kepada Allah itu semua masuk surga. Di surga ya, setiap pribadi itu disediain lagi ya, ya tempat tinggal yang dilengkapi dengan ya, taman yang lebih baik. Ya. Ibarat orang kaya di dunia ini ya, punya rumah luas, itu surga. Dari rumahnya itu ada taman ya, yang nilainya ada kalau orang kaya itu sampai miliaran ya. Tamannya saja itu bisa 2 M bisa. Saya ketahui ya. Tamannya saja itu bernilai 2 M. Sementara orang-orang yang sih kekurangan rezekinya buru-buru tamannya, rumahnya nggak nyampe 2 M gitu ya. Jadi ada surga yang sifatnya sebuah sebuah alam ya, sebuah tempat kehidupan orang beriman itu. Di situ disediain lagi rumah khusus bagi dia yang ada ya tamannya. Jadi semacam ada surga ya miniaturnya dan ada surga ya, maksimalnya. Nah, itulah yang paling saya terima dari sekian banyak penjelasan dalam tafsir ya yang dimaksud jannatan. Kenapa harus jannatan? Yang lain kok enggak? Nah, ini kayak kembali kepada konteks surat Ar-Rahman yang lagi fokus membahas tentang jin dan manusia. Sehingga ketika bahas surga menyesuaikan dengan ya, teks globalnya. Bukankah semuanya dibuat musanna ya. 31 kali fabi ayyi ala bikuma tukadziban. Ya. Musanna. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Ya. Jadi secara bahasa ya menselaraskan seperti ini merupakan keindahan sendiri ya. Ya secara pemahaman bisa aja misalnya waliman khafa maqama rabbih jannatun na'im bisa aja. Tapi keindahannya sangat jauh dengan waliman khafa maqama rabbih jannah. Arah timur, arah barat
yang kemudian dimaksudkan musim panas, musim dingin juga pakai Rabbul Masyriqaini, Rabbul Maghribaini. Juga menyebut bahwa Allah akan memperhatikan dua makhluk ini, sanafrugu lakum ayyuhas tsaqalan. Semua seirama ya. Ya, begitulah pengertian jannatan. Paham, bisa disampaikan di akhir kajian insya Allah. Ya. Kemudian ya, mereka yang mendapat jannatan ya, di mana Rasulullah ataupun Nabi Ibrahim juga menjelaskan ya, ya, barang siapa yang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka kebun pribadinya itu ya akan ditambah oleh Allah sebuah pohon, semakin banyak semakin ya, ya banyak pohon. Jadi ibaratnya ya, ibu pernah ke kebun raya Bogor, udah cantik. Tapi kalau ke kebun raya Cibodas dia lebih cantik lagi. Kenapa? Luas, lebih banyak pohonnya. Karena itu Rasulullah sering mengajarkan, ayo kamu baca tasbih subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah. Nah, kalau kamu termasuk orang yang punya jannatan, maka jannah pribadi itu akan lebih di, dihijaukan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tasbih-tasbihnya. Itu juga bahwa surga itu penuh dengan pohon ya, juga diungkapkan misalnya kata Bilal, inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala. Semakin banyak pohonnya, semakin banyak zilalnya, semakin banyak tempat-tempat teduhnya. Ya, semakin rindang, semakin hijau, maka kualitaskan jannatan, khususnya jannah yang sifatnya pribadi orang. Oh, berarti kapling-kaplingnya luar biasa. Ini luar biasa. Karena Allah mengatakan luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Luas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Itu baru satu tingkat, padahal dia punya 7 tingkat. Nah, amal-amal yang direkomendasikan bil khusus adalah amal khofa, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran memiliki banyak istilah tentang ya, teknis rasa takut kepada. Di sini ada khofa. Juga di An-Nazi'at pakai kata khofa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi ada kata maqama rabbihi menunjukkan apa? Menunjukkan manusia itu kenal betul dengan Allah. Kenapa kenal betul? Ya karena banyak interaksinya. Karena banyak interaksinya, karena banyak ilmunya. Tahu tentang siapa Allah dan bagaimana seharusnya bersikap. Itu semuanya sumber utamanya untuk merasakan maqama rabbihi, khusus yang
menghasilkan khofa, tidak ada lain yang paling efektif adalah Al-Quran. Siapa yang banyak baca Al-Quran, ditambah paham, ditambah tadabbur, insya Allah merasakan khofa. Siapa yang merasakan maqam rabbih, itu akan memudahkannya untuk memanage hawa nafsunya. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Betul, jiwa itu punya potensi untuk ngajak berbuat jahat. Nafsul ammaratun bisu. Tapi imannya bil ghaib terkait dengan maqam rabbih akan membuatnya bisa menahan hawa nafsu. Wabil khusus dari kabair, dari dosa-dosa besar, ya. Lebih bagus lagi shaghair, ya. Dan kalaupun masih jatuh juga dalam shaghair, padahal dia sudah berusaha untuk khafa maqama rabbih, ya, maka dia segera bertobat, beramal soleh. Dia tahu, dia menyadari bahwa dirinya bersalah, merasa bersalah kepada Allah, maka itu bagian dari khafa maqama rabbi, ya. Coba kalau yang nggak merasa bersalah, hatta walaupun itu dosa besar, tidak sedikit orang yang, ya, istilahnya merasa nggak bersalah. Gimana lagi itu zamannya udah rusak begini. Udah pakai zamannya, pakai dalil lagi. Dan dalil yang mengatakan begini, la taqumus sa'atu hatta tatasafadu fit tariqi tasafudal hamir. Salah satu tanda hari kiamat itu ketika manusia enggak malu-malu lagi buat maksiat, ya, di jalan-jalan. Esensinya adalah berbuat maksiat kelihatan semua orang, ya, yang teknisnya ternyata akhir zaman ini, ya, dalam kondisi bermaksiat, ya, diupload di medsos, ya. Kondisi, ya, katakan terbuka auratnya sana sini, dia nggak malu, sehingga dia nggak malu lagi, kata Rasulullah, tasafudal hamir. Hal itu mirip binatang, keledai. Banyak manusia yang nggak merasa itu dosa, apalagi yang kecil-kecil, ya. Kecil-kecil bisa ya, bisa disalahin Islamnya, ya. Jangan makan tangan kiri. Ya Allah, Tuhanmu kok galak banget ya. Tangan kirinya nggak boleh, ya. Jangan pakai sendal, ya. Ya walaupun nggak ini, ya. Misalnya dari satu titik ke titik itu, ya, nyari sandalnya dipakai cuma satu, kan dilarang juga oleh Rasul, ya. Jangan pakai sendal sebelah. Ya, orang-orang yang takut dengan makhafa maqama rabbih, sekecil apapun dia nggak mau. Pokoknya kata Al-Quran, kata Rasul, jangan. Ya, ya, baik yang pertama yang dosa besar, dosa kecil, sampai yang dimakruhkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tentu tidaklah Rasulullah berkata kecuali itu juga merupakan bimbingan wahyu dari Allah, yang disebut dengan "Wama yantiqu 'anil hawa", ya. Kita belajar surat An-Najm. "Wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha". Ya. Jadi khafa maqama rabbih, ya, enggak tertinggi itu sampai enggak apa istilahnya, ya, sampai takut terhadap sesuatu yang sebenarnya enggak dosa, ya.
Tapi kalau Rasulullah mengatakan jangan, ya udah jangan. Ya. Ya. Ibaratnya misalnya suami istri misalnya. Ya. Suami istri kan hubungan. Ya. Andai kata nggak pakai selimut kan nggak dosa. Ya. Itu karena Rasulullah mengatakan, ya, janganlah kamu melakukannya seperti apa yang dilakukan oleh keledai. Kalau dia pakai selimut, kenapa? Khofa maqam. Hatta ini sebetulnya secara fikih nggak dosa, ya. Tapi ketika dilarang oleh Rasulullah, nggak salah. Khafa maqam rabbih itu tingkat-tingkatannya, ya, mulai dari yang besar, kecil, eh, yang makruh-makruh, ya, sehingga tidak terikat oleh tinjauan fikih, tapi tinjauan maqam rabbih. Begitu juga amal soleh, betapapun kecilnya, ya. Kamu kalau minum harus duduk ya, udah. Kamu ini yang nyuruh kan Rasul. Rasul ketika nyuruh pasti atas bimbingan Allah, enggak dia lakukan. Tinggal eh, ada ayat-ayat yang menyebut khofa. Khofa itu, ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena takut akan dirinya. Gimana kalau saya nanti diapa-apain? Ya. Apakah dipersulit, apakah dibuat sengsara, ya. Apalagi sampai dimasukin neraka. Ya. Tunda masuk surganya aja itu udah nggak enak. Rasa takut kepada Allah kalau dirinya, ya, mengalami kondisi yang tidak baik saat nanti ketemu dengan itu. Jadi, begitu juga kata khofa yang digunakan antara manusia dengan manusia. Misalnya Allah mengatakan, "Fala takhafuhum." Kamu jangan takut sama orang-orang kafir itu. Maksudnya, jangan takut kamu nanti sama orang kafir itu apa disakiti, apa dibunuh, apa di fala takhafuhum. Takut aja kepada wa khafun. Karena rasa takutmu kepada makhluk itu ada batasannya. Takut dibunuh. Kalau benar dibunuh kan udah selesai. Syahid. Tapi kalau takut kepada Allah wa khafuni, ya, takut gimana nanti kalau saya nasib saya di hadapan Allah nggak baik. Takut seperti itu justru memuliakan manusia itu. Itulah bedanya khofa, rasa takut, dengan istilah khauf, khofa. Ya. Kalau takut kepada manusia, justru manusia itu, ya, ya cuma bisa menyakiti saja, ya. Tapi kalau takut kepada Allah, kamu takut kepada saya, ya. Tapi gimana nanti kalau disiksa, kalau dihinakan, karena takut berdoa, wala tukhzini yaumal yub'atsun, wala tukhzina yaumal qiyamah. Rasa takutmu itu justru akan memuliakan kamu. Dikasih surga yang spesial. Khafa maqama rabbih jannah. Begitu juga syaitan. Ya. Syaitan itu suka yukhawif. Ya. Khawif, menakut-nakuti orang, ya, terkait dengan nasibnya sendiri. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Ya, adalah, ya, setan itu suka nakut-nakuti orang-orang yang loyal sama setan itu. Yukhawwifu awliya. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin.
Siapa yang bersahabat dengan setan, maka bisa jadi dikit-dikit ditakuti oleh setan. Kamu yang soleh-soleh banget, gimana nanti kamu akan rezekimu jadi sempit, ya. Kamu jangan terlalu banyak baca Quran dong. Nanti kamu kesehatanmu jadi rusak, ya. Kamu jangan soleh-soleh banget, gimana nanti kalau kamu masa depanmu jadi nggak bagus. Padahal semuanya di tangan Allah. Kenapa kita merasa khawatir dengan masa depan? Walaupun potensi itu ada dalam diri manusia, makanya ada doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Ham itu rasa khawatir, rasa takut, rasa sedih terkait dengan sesuatu yang belum terjadi. Anaknya masih SMA, anaknya masih SD. Aduh, gimana ya anak saya di masa depan ya? Sekarang aja zamannya begini, ya. Gimana nanti 20 tahun lagi? Ya. Serahkan kepada Allah. Itu pengertian khofa. Ya. Ada rasa takut yang disebut dengan khosyiyah. Khosyiyah yakhsha. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ya. Jadi kalau khofa rasa takut kepada Allah karena manusia itu mengkhawatirkan dirinya. Apa iya amal saya diterima? Apa iya nanti saya diselamatkan dari neraka? Rasa takut seperti itu akan mulia. Bukan, wah saya kan udah hafal Quran, saya kan tiap malam. Paling saya takut lagi sama aku neraka. Itu namanya nggak punya khofa maqama rabbih. Ya. Sedangkan khasyiyah takut kepada Allah karena tahu, ya, karena kenal betul kedudukan Allah. Artinya khofa takut akan dirinya, nasib dirinya, khasyiyah takut karena objeknya. Ya, tentu ayo kita akan menemui seorang ustadz. Karena kenal betul siapa ustadz itu, ya. Biasanya orang, ya, di perjalanan udah kepikiran dulu. Dia kenal betul. Yang nggak kenal, ya, amat aja. Nah, aslinya manusia itu semakin kenal Allah, semakin berkembang rasa takutnya kepada Allah. Ya. Karena bagi dia Allah itu sesuatu banget itu, ya. Karena merasakan mahabbahnya, kewibawaannya yang tinggi. Karena itu dalam beberapa ayat, ya, dua rasa takut ini sering dipandukan oleh Allah. Walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Surat Ar-Ra'd. Orang-orang yang ulul albab, orang yang selalu menyambung silaturahim, mereka takut kepada Allah. Karena betul siapa Allah, takut akan nasib dirinya gimana nanti kalau hisab dirinya jelek. Kafuna su'al hisab. Orang ini balasannya jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa karena itu rasa khasyah Rasulullah anjurkan harus kamu minta kepada Allah, ya. Kamu harus jadikan itu salah satu kebutuhanmu dalam hidup itu adalah rasa khasyah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina maksiatik. Ya Allah, berilah aku ini rasa takut yang sifatnya khasyah. Takut karena engkau itu bagi kami adalah sesuatu yang luar biasa.
Sehingga rasa khasyah itu bisa menghalangi diri kami dengan kemaksiatan. Menunjukkan apa? Orang bermaksiat ya, menunjukkan lemah khasyahnya. Ya. Walaupun sekaligus lemah khaufnya. Padahal sudah maksiat itu pasti berdampak kepada nasib diri orang itu. Ya. Semakin banyak kemaksiatan berarti semakin menunjukkan kecilnya khasyah. Padahal penting kita pahami ya, dalam banyak ayat-ayat Al-Quran bisa disebut puncak daripada berinteraksi dengan Al-Quran ini bisa menghasilkan al-khawf wal khasyah, rasa takut kepada Allah ya. Kalau dirinya nanti bernasib nggak baik, rasa takut kepada Allah ya, karena memang Allahnya yang besar ya. Dan betapa banyak ayat yang lain yang menunjukkan pentingnya punya rasa takut dengan khasyah. Satunya dikatakan itu bukti semakin bagusnya ilmu manusia, semakin bermanfaatnya ilmu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiya ar-rahman bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Khasyiya ar-rahman. Jadi ketika orang itu semakin yakin bahwa Allah itu Rahman, ya, maka insya Allah salah satu dampaknya adalah khasyiyah. Dan ini kekhasan beriman kepada Allah. Ya, kalau kita ada seorang tokoh yang menurut kita, kalau ketemu dengan tokoh itu kita deg-degan macam-macam. Ya. Kenapa? Karena makomnya. Setelah itu kita dapat apa? Ya nggak dapat apa-apa. Kalau itu kamu lakukan kepada Allah, rasa itu kamu berlakukan kepada Allah, kamu punya mesin ampunan yang sangat efektif. Babasyiru bimaghfirah. Rasa khasyahmu itu menjadi sumber maghfirah dan sumber pahala yang eksklusif. Wa ajrin karim. Ya tentu lebih banyak lagi ya istilah-istilah lain. Intinya takut, semua maknanya takut, tapi punya kekhasan. Ya. Ada takut dengan istilah al-wajal. Takut juga artinya. Ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya. Wabasyiril mukhbitina alladzina idza dzukirallahu wajilat. Rasa takut. Ya. Rasa takut bagaimana yang dimaksud wajilat itu? Ya. Rasa takut yang rasa takut karena cintanya. Ya. Ibarat seorang suami takut sama istrinya, tentu takutnya bukan karena takut digebukin, takut diapain, tapi karena memang bagi dia istrinya itu ya, sosok yang dia cintai, sehingga dia tidak ingin takut melakukan hal-hal yang menyakitinya, misalnya wajar. Ya. Jadi takutnya membuat orang beriman itu semakin cinta kepada Allah. Ya. Dan salah satu bukti cintanya, maka dia ingin selalu dekat dengan Allah. Dengan apa? Amal-amalnya. Itu ketika ada wajilat, setelahnya itu ayat beramal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Amalnya terlihat apa? Interaksi Al-Qur'annya baik. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Wa ala rabbihim. Amal berikutnya apa kalau dia itu wajilat?
wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi beramal itu karena cintanya, bukan sekedar wah nanti kalau nggak saya melakukan salat dosa dong. Itu udah selesai bagi dia. Ya. Wah kalau saya nggak sholat nanti saya nggak masuk surga, itu sudah selesai semua. Ya. Yang ada itu adalah ini cinta saya. Ya. Makhluk dengan makhluk aja kalau sudah orang lain itu dicintai, maka begitu banyak hal-hal yang membuat orang itu ringan, ya, berbuat sesuatu untuk yang dicintainya. Wabasyiril mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Amalnya apa? Wassabirina ala ma asab. Sabar terhadap musibah. Dia tahu betul Allah itu saya cintai. Enggak mungkin Allah mencintai saya, musibah ini merupakan hukuman misalnya. Kalaupun hukuman enggak apa-apa, yang penting hukuman yang menghasilkan ampunan. Apalagi wal muqimis shalah, sangat perhatian terhadap sholat. Ini kalau didasari wajilat, rasa takut yang penuh cinta, itu menjadi amal-amal yang sangat terjangkau untuk kita. Terutama wa mimma razaqnahum yunfiqun. Soal berinfak ini disuruh Allah. Enggak mungkin Allah nyuruh saya infak, ya. Dalam arti kemudian gara-gara infak ini saya jadi miskin. Kuasa untuk segera mengganti apa yang diinfakkan, ya. Istilahnya fi sabilillah. Nah, macam-macam ya, ada istilah isfaq, ya. Ada isfaq, takut juga. Apa misalnya? Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun. Ibarat manusia, ya. Ibarat manusia misalnya, ya, istri mencintai suami karena suatu hal, kata suaminya kamu kalau terus begini kita bisa cerai aja misal. Dan istri itu takut, ya, dengan mengiba-iba, itulah namanya isfaq, ya. Tolong dong jangan kasih kesempatan saya untuk memperbaiki diri dan seterusnya. Isfaq. Ketika seperti itu dilakukan kepada Allah, maka itu menjadi rasa takut yang sangat memuliakan manusia, ya. Alladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun. Inna 'adzab rabbihim ghairu ma'mun. Hasilnya apa? Terakhir nanti ulaika fi jannatin mukarramun. Orang-orang seperti ini akan dimuliakan oleh Allah di surga-surga. Kenapa disebut mukramun, ya? Ya aslinya orang itu kalau berisfak, ya, sepertinya dirinya itu rendah, nggak berdaya. Tolong dong saya jangan dipecat, ya. Tolong dong ampun, ya. Ya. Cium-cium tangannya. Saya kalau dipecat gimana keluarga saya? Orang bisa ngasih, bisa enggak. Tapi kamu berisfak kepada Allah, tidak saja kamu akan dimuliakan oleh Allah, tapi juga yang kamu iba-ibakan itu diampuni dan dijauhkan. Ya, ibarat bahasa infak, bahasa isfak itu seperti doa Nabi Nuh, ya, ya. Ketika dikatakan fala tas'alni ma laysa li ghairi ilm, ma laysa laka ghairi ilm, ya. Jangan minta-minta tanpa ilmu. Bisa-bisa kamu ini orang bodoh. Inni a'idzuka an takuna minal jahil. Bahasanya itu bahasa isfak, mengiba-iba. Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Ya Allah, lindungilah aku kalau selama ini doaku ternyata doa ngawur, ya, nggak pakai ilmu. Doa apa itu? Minta diselamatin anaknya. Udah jelas-jelas kafir minta, ya. Ya, Rabbi inna bani min ahli, kata.
ya Allah tuh anakku itu kan darah dagingku, masa nggak diselamatin? Ya. Walaupun coba pakai kode-kode, tegur Allah. Nggak boleh minta yang bertentangan dengan akidah. Ya. Illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Kalau enggak kau ampuni ya Allah, aku bisa-bisa menjadi orang yang khasirin. Ya. Orang yang rugi. Ini juga maknanya rasa takut. Pada akhirnya ketika orang beriman itu ya, ya katakan memulai rasa khofa, memulai rasa khasyah, insya Allah di dalam dirinya itu terangkum semua rasa takut kepada Allah dengan berbagai macam teknisnya ataupun jenisnya, ya. Karena bahasa Arab membeda-bedakan antara khauf terkait dengan motivasi rasa takut, khauf, khasyah, wal isfaq, wal wajal. Ada lagi ar-rahab wa iyaya farhabun. Ya, takut kepada Allah ya, karena dia membayangkan ya, membayangkan posisinya ya. Sehingga ada istilah yad'unana raghaba wa rahaba. Orang yang soleh atau para anbiya itu ya, berdoa kepada Allah raghaban ya. Karena rasa cintanya juga karena rasa takut. Bahwa orang yang bisa begini adalah orang yang mudah khusyuknya. Wa kanu lana khashi'in. Kamu bisa seperti ini, Allah katakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini nikmat yang luar biasa ya. Kamu bisa begini itu bukan sekedar kamu itu baik, kamu baik, tapi itu yang membuat kamu insya Allah menjadi ahlul jannah ya. Betapapun ya, ya istilahnya di balik itu ya, tidak banyak memiliki eh, apa sesuatu yang unggul banget gitu. Ya. Di dalam hadits Bukhari Rasulullah bercerita ada seorang Bani Israel ya, hidup setelah zaman Nabi Musa alaihissalam ya, berpesan kepada ya, berpesan kepada ahli warisnya, anaknya, istrinya, nanti kalau saya mati, tolong bakar jasad saya. Abunya tolong lempar ke laut. Ya, itu hadis ini yang perlu kita ambil ibrahnya, bukan teknisnya, bukan eh, apa, eh, bukan teknisnya, bukan juga secara hukumnya, ya. Ibrahnya saja. Kemudian setelah di alam barzakh, di alam kuburnya, ya, ditanya oleh malaikat, wahai fulan, kenapa kamu memerintahkan kepada ahli warismu kalau mati, ya, tolong bakar. Orang ini cuma menjawab ini doang. Aku takut kepada Allah. Ya. Bagaimana nanti nasibku kalau saya bertemu dengan Allah? Ya. Aku takut kepada Allah. Gimana nasibku kalau aku nanti ya bertemu dengannya ya. Sehingga aku pikir pakai akalku ini yang terbatas nih. Kalau aku dibakar, dibuang, insya Allah aku nggak akan disiksa bagaimana. Allah pun menyampaikan kepada sampaikan kepada hambaku bahwa aku telah mengampuni dirinya. Ya. Jadi esensinya apa? Rasa takut itu menjadi segitu dihargai oleh Allah. Kenapa? Karena ada sebuah kondisi yang luar biasa. Kondisi di mana manusia merasa dirinya
dalil, ya merasa dirinya itu sangat rendah, sangat nggak berdaya, ya. Sementara dia menganggap Allah itu aduh luar biasa, ya. Sehingga ada rasa takut. Secara perasaan saja di hadis Bukhari ini Allah sudah menghargai. Apalagi kalau secara perasaan ini berubah menjadi amal, berubah ya, ya yang dapat musibah nggak apa-apa, musibah begini. Yang penting saya diampuni oleh Allah. Ya. Yang lagi diuji seakan bersabar. Yang penting ujian-ujian ini menghasilkan ampunan kepada Allah. Ya. Ini semua karena ya istilahnya yaitu nana raghaban wa rahab. Ya. Hubungannya dengan Allah itu ada rasa harap juga ada rasa takut. Ya. Ya, demikian jamaah rahimakumullah, eh, janji kita bagi hari ini ya. Ya, memang kata khofa ini memang luar biasa luasnya dalam Al-Quran sehingga dalam kesempatan ini bisa mendalami ya walaupun cuma 2 ayat jadinya ya. Khafa maqama rabbih jannatan bagi ayyi ala rabbikuma. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi